Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Sakti Gemilang dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya G311250053. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber hukum Islam Al-Hadis. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, serta menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Islam. Lalu, secara bahasa, kata hadis berasal dari kata Arab yang berarti hadithun atau perkataan, berita, ataupun kisah. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat beliau. Hadis berfungsi sebagai pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Lalu, kedudukan Al-Hadis dalam hukum Islam. Al-Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu berperan menjelaskan ajaran Al-Quran. Hadis ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi pelengkap Al-Quran sesuai Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa larangannya bagimu maka tinggalkanlah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati. Hadis itu tidak berdiri sendiri, tetapi penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Lalu ada fungsi dan peran Al-Hadis. Yang satu, ada sebagai penjelas atau bayan tafsir. Bayan tafsir adalah hadis menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Contohnya, perintah untuk menjalankan ibadah sholat telah disebutkan dalam Al-Quran tanpa penjelasan yang rinci. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan tata cara, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaan sholat. Lalu yang kedua, yaitu ada sebagai penegas atau bayan takkid. Bayan takkid adalah hadis yang memperkuat hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti berbuat baik kepada orang tua yang tidak hanya dijelaskan di dalam Al-Quran, namun juga dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada anak-anak untuk selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, ada sebagai pembatas atau bayan taksis. Bayan taksis membatasi makna umum dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya perintah memberi sedekah kepada semua orang yang dibatasi oleh hadis bahwa sedekah kepada saudara atau kerabat memiliki keutamaan yang lebih besar karena mengandung pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Lalu yang keempat, sebagai penetap hukum baru atau bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah hadis yang menetapkan hukum yang tidak hanya disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Misalnya seperti larangan memakan hewan buas yang memiliki taring atau burung yang bercakar tajam. Hukum ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun dijelaskan melalui hadis yang telah ada. Lalu ada jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis itu ada 3, yaitu yang pertama, berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, ada sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta tidak mengandung cacat atau illah atau kejanggalan atau syadz. Lalu ada hadis hasan.
Hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, tetapi perawi memiliki tingkat ketelitian yang sedikit lebih rendah. Lalu ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena terdapat perawi yang tidak terpercaya, hafalannya buruk atau sanadnya terputus. Lalu yang kedua ada berdasarkan kualitas perawi. Yang pertama ada hadis mutawatir yang telah diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga sangat mustahil untuk terjadi kebohongan bersama. Lalu ada ahad. Hadis ahad telah diriwayatkan oleh sedikit perawi, bisa 1, 2, ataupun 3 orang yang beda setiap tingkatannya. Lalu yang ketiga ada berdasarkan isi, yaitu yang pertama ada qauliyah, yaitu perkataan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada fi'liyah. Fi'liyah adalah perbuatan Nabi Muhammad yang telah diamati para sahabat-sahabatnya. Lalu yang ketiga ada taqririyah. Taqririyah adalah persetujuan Nabi Muhammad terhadap tindakan atau ucapan para sahabat-sahabat beliau yang tidak beliau larang. Lalu di sini ada peranan al-hadis sebagai pedoman moral. Hadis sebagai pedoman moral umat Islam dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Nilai-nilainya bersifat universal dan relevan sepanjang masa. Dan kesimpulan dari presentasi tersebut adalah Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berperan sebagai penjelas, penegas, dan yang menetapkan hukum. Selain itu, Al-Hadis telah menjadi pedoman moral untuk membentuk akhlak mulia dan kehidupan Islami. Cukup presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.